Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Lutfi Ramadan dari Prodi Ilmu Hukum, dan di sini saya ingin mengerjakan tugas kriminologi dari kelas C, dan NIM saya yaitu adalah 2324292. Tugasnya adalah menjelaskan tentang paradigma positivis, paradigma interaksionis, paradigma sosialis. Yang pertama adalah paradigma positivis. Paradigma positivis dalam kriminologi merupakan salah satu pendekatan utama yang berupaya memahami kejahatan dengan menggunakan metode ilmiah, yaitu empiris, untuk mengidentifikasi sebab-sebab perilaku kriminal. Paradigma ini berfokus pada pelaku kejahatan dan faktor-faktor yang menentukan tindak kriminal. Berbeda dengan mazhab klasik yang menekankan pada pilihan bebas dan hukum pidana. Prinsip utama paradigma positivis. Paradigma positivis didasarkan pada beberapa prinsip kunci dalam memahami kejahatan. Yang pertama yaitu ada determinisme. Perilaku manusia termasuk perilaku kriminal dianggap ditentukan bukan hasil pilihan bebas oleh faktor-faktor yang berada di luar kendali individu. Faktor-faktor penentu ini bisa bersifat yang A itu biologis, misalnya kondisi fisik atau genetik tertentu. B psikologis, misalnya kelainan mental atau kepribadian. Yang C sosial, misalnya kondisi lingkungan, kemiskinan atau pendidikan. Yang kedua, pendekatan ilmiah. Untuk mengidentifikasi penyebab kejahatan, para positivis menekankan pada observasi empiris, pengumpulan data yaitu statistik, dan penggunaan metode ilmiah. Tujuannya adalah menemukan hubungan sebab akibat causa description yang valid antara faktor-faktor tertentu dengan perilaku kriminal. Fokus pada pelaku dan patologi. Fokus utama adalah pada individu kriminal atau the criminal dan faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan perilakunya, yaitu patologi in criminal behavior. Ini mencakup studi mendalam mengenai karakteristik, riwayat, dan lingkungan pelaku. Perbedaan dengan mazhab klasik, paradigma positivis muncul sebagai reaksi dan antitesis terhadap mazhab klasik dalam kriminologi. Aspek mazhab klasik paradigma positivis, konsep manusia mampu membuat pilihan bebas dan rasional, yaitu hedonistik. Perilaku ditentukan oleh faktor internal atau eksternal. Fokus studi kejahatan atau the crime dan hukum. Pelaku kejahatan the criminal dan penyebabnya. Tujuan sanksi pencegahan yaitu deterrence melalui hukuman yang setimpal. Perbaikan atau rehabilitas dan penyesuaian perilaku individu. Metode filosofis dan legalistik ilmiah dan empiris, observasi statistik. Tokoh kunci, tokoh utama yang sering dihubungkan dengan positivisme kriminologi, terutama positivisme biologis, adalah Caesar Lombrosa. Dikaitkan dengan determinisme biologis dan konsep born criminal atau penjahat bawaan. Enrico Ferri menekankan faktor sosial sebagai penyebab kejahatan. Raffaele Garofalo berkontribusi pada konsep bahaya sosial dan kejahatan alami. Relevansi dalam hukum kriminologi. Meskipun kritik muncul, warisan paradigma positivis sangat signifikan dalam sistem peradilan, pidana, dan hukum kriminologi modern. Fokus pada rehabilitas. Positivisme mendukung sanksi yang berorientasi pada perbaikan individu seperti program rehabilitas dan pengobatan, daripada hanya retribusi. Pengaruh etiologi kriminal. Dorongan untuk menyelidiki sebab-sebab kejahatan atau teologi krim secara ilmiah mempengaruhi kebijakan
pencegahan kejahatan, dan pembuatan undang-undang yang mempertimbangkan faktor risiko. Individualisasi pidana, penekanan pada individu. Pelaku memunculkan ide individualisasi hukuman, di mana sanksi disesuaikan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan perbaikan pelaku, bukan hanya pada beratnya perbuatan. Yang kedua yaitu adalah paradigma interaksionis. Paradigma interaksionis dalam kriminologi yang juga dikenal sebagai teori pelabelan atau labeling teori berfokus pada reaksi sosial terhadap perilaku menyimpang, bukan hanya penyebab perilaku itu sendiri. Intinya, paradigma ini menyatakan bahwa suatu tindakan menjadi kejahatan atau menyimpang karena adanya interaksi sosial dan proses pemberian label atau cap oleh masyarakat atau sistem kontrol sosial, dalam kurung hukum. Konsep kunci dalam paradigma interaksionis yaitu ada beberapa. Yang pertama, yaitu kejahatan adalah konstruksi sosial. Paradigma ini menolak pandangan bahwa kejahatan adalah sifat intrinsik dari suatu tindakan. Sebaliknya, kejahatan adalah konsekuensi dari penerapan aturan dan sanksi oleh pihak lain. Masyarakat, polisi, pengadilan terhadap seseorang pelanggar. Penyimpangan sama dengan tindakan plus reaksi sosial. Dan yang kedua yaitu ada teori pelabelan atau labeling teori. Ini adalah teori utama dalam paradigma interaksionis. Tokoh utamanya adalah Howard S. Becker dan Edwin Lemert. Teori ini membagi penyimpangan menjadi dua tahap. Penyimpangan primer atau primary defense, yaitu tindakan menyimpang awal yang dilakukan individu. Tindakan ini bisa sering terjadi dan tidak selalu dilihat sebagai perilaku kriminal serius. Pada tahap ini, individu tidak menganggap dirinya sebagai kriminal. Itu yang kedua. Penyimpangan sekunder, secondary deviance, perilaku menyimpang yang terjadi sebagai respon terhadap label negatif atau penjahat, nakal, atau mantan napi yang diletakkan oleh sistem kontrol sosial. Label ini menjadi identitas utama individu yang kemudian memengaruhi perilaku selanjutnya. Yang ketiga ada stigma dan karir menyimpang. Proses pelabelan formal atau penangkapan, pengadilan, pemenjaraan menghasilkan stigma dan perubahan identitas sosial. Individu yang telah dicap buruk, kesulitan kembali ke peran sosial atau konvensional, misalnya sulit mendapat pekerjaan, merasa terasing dan tertolak oleh masyarakat, menginternalisasi label tersebut yang akhirnya mendorong mereka untuk melanjutkan karir menyimpang karena tidak ada pilihan peran sosial lain yang tersedia. Implikasi dalam hukum kriminologi paradigma interaksionis memiliki dampak kritis terhadap sistem peradilan pidana dan hukum. Bidang hukum atau kebijakan pandangan interaksionis, definisi kejahatan mengkritik hukum karena tidak bebas nilai. Hukum mencerminkan kepentingan kelompok pembuat aturan yang memberi label pada perilaku kelompok lain. Sistem peradilan yaitu proses peradilan pidana, penangkapan, penghukuman justru dapat memperburuk perilaku kriminal karena menciptakan stigma. Tujuan kebijakan mendorong dekriminalisasi atau diversi dan deinstitusionalisasi untuk mengurangi kontak individu dengan sistem kontrol sesuai formal yang memberi label. Reaksi sosial mengingat agar masyarakat dan media mengurangi stigmatisasi terhadap mantan pelaku kejahatan agar mereka dapat kembali berintegrasi. Singkatnya, bagi penganut interaksionis, kunci memahami kejahatan bukan hanya pada mengapa orang melanggar aturan, tetapi mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label sebagai pelanggar. Dan ketiga, yaitu tentang paradigma sosialis.
Paradigma sosialis dalam kriminologi yang sering kali disebut sebagai kriminologi kritis atau teori konflik adalah kerangka pemikiran yang berakar pada pandangan bahwa kejahatan dan hukum adalah produk dari ketidaksetaraan struktural, konflik kelas, dan relasi kekuasaan dalam masyarakat. Alih-alih berfokus pada individu pelaku atau positivis, atau reaksi sosial atau interaksionis, paradigma sosial berfokus pada struktur sosial, ekonomi, dan politik sebagai sumber utama kejahatan. Prinsip utama paradigma sosialis, kriminologi kritis, paradigma ini beroperasi di bawah perspektif konflik, di mana masyarakat dipandang terdiri dari kelompok-kelompok yang bersaing untuk sumber daya dan kekuasaan. Ada beberapa tentang paradigma sosialis, yaitu pertama adalah hukum sebagai alat kekuasaan. Hukum termasuk hukum pidana bukanlah cerminan konsensus masyarakat seperti pandangan klasik dan positivis, melainkan alat yang digunakan oleh kelas atau kelompok dominan untuk mempertahankan status quo dan melindungi kepentingan mereka. Definisi kejahatan yaitu perilaku yang didefinisikan sebagai kriminal cenderung adalah tindakan yang dilakukan oleh kelompok yang kurang beruntung atau termarginalkan, misalnya pencurian kecil. Sementara kejahatan yang dilakukan oleh kelompok berkuasa, misalnya kejahatan korporasi atau kerah putih, seringkali didekriminalisasi atau ditangani dengan sanksi yang lebih ringan. Yang kedua ada kejahatan adalah respon struktur. Penyebab utama kejahatan bukanlah patologi individu atau biologis atau psikologis, melainkan ketidakadilan struktural seperti kemiskinan, kapitalisme yang ekspliatif, diskriminasi rasial, dan ketidaksetaraan ekonomi. Penyebab kriminalitas, kejahatan dipandang sebagai reaksi rasional, meski seringkali destruktif, dari kelompok termarginalkan terhadap kondisi hidup yang menindas dan tidak adil. 3. Kritik terhadap sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana, polisi atau pengadilan atau penjara, dilihat sebagai mekanisme untuk mengontrol kelas pekerja dan kelompok minoritas yang secara struktural dipaksa melakukan kejahatan, sehingga menjaga ilusi ketertiban sosial. Proses penangkapan dan penghukuman lebih sering menyasar dan menghukum kaum miskin, sementara kaum elit sering lolos dari pertanggungjawaban atas kejahatan yang menyebabkan kerugian sosial dan ekonomi yang jauh lebih besar. Fokus studi utama, kriminologi kritis yang mewakili paradigma sosialis mengalihkan fokus dari kejahatan jalanan tradisional ke kejahatan korporasi atau corporate crime, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan atau atas nama perusahaan untuk meningkatkan keuntungan yang seringkali merugikan masyarakat luas. Misalnya pencemaran lingkungan, manipulasi harga. Kejahatan negara atau state crime, tindakan kriminal atau menyimpang yang dilakukan oleh lembaga atau agen pemerintah, misalnya pelanggaran hak asasi manusia atau korupsi sistematis. Hukum dan ideologi, analisis tentang bagaimana hukum berfungsi untuk menyebarkan ideologi dominan dan menjustifikasi ketidaksetaraan. Implikasi kebijakan, berlawanan dengan positivis yang mengusulkan rehabilitasi individu atau klasik yang mengusulkan hukum setimpal. Paradigma sosialis menuntut perubahan sosial mendasar dan perubahan struktural. Solusi untuk kejahatan bukan pada reformasi individu, tetapi pada eliminasi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang menghasilkan kejahatan. Peradilan restoratif mendorong model keadilan yang berfokus pada perbaikan, kerugian, dan rekonsiliasi daripada hukuman atau retribusi yang berujung pada marginalisasi lebih lanjut. Abolisionisme, penjara atau prison abolition. Beberapa menganut radikal berpendapat bahwa penjara adalah instrumen kontrol kelas yang harus dihilangkan atau diabolisi dan diganti dengan mekanisme penyelesaian konflik berbasis komunitas. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya tentang paradigma positivis atau interaksionis dan sosialis. Mungkin selesai dari tugas saya.
Selebihnya mohon maaf bila ada salah. Sekian dari saya, selesai.